Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Salam sejahtera buat kita semua, puji Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di pagi hari ini. Setelah sepanjang malam, kita boleh menikmati pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan dalam peristirahatan kita. Dan kembali pagi ini kita dibangunkan dengan tubuh yang sehat walafiat. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Walaupun mungkin ada di antara kita yang sedang menjalani perawatan kesehatan, baik di rumah ataupun di hospital, tetapi yakinlah kasih dan kuasa-Nya yang tidak pernah berubah sedang memulihkan, menyembuhkan saudara. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, mari kembali kita pagi ini akan merenungkan firman Tuhan yang menjadi makanan yang sesungguhnya bagi jiwa kita, agar kita dimampukan menjalani sisa kehidupan kita senantiasa dalam perkenanan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Tema renungan kita pagi ini adalah hidup oleh janji. Kita akan baca di dalam 2 Korintus pasal pertama ayat yang ke-20. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengucapkan amin bagi kemuliaan Allah. Bapak Ibu Saudara, manusia sering mencari pegangan hidup, jaminan hidup, seperti uang, karir, pasangan, kesehatan, atau popularitas. Namun semua itu fana dan rapuh. Apakah yang menjadi jaminan sejati dan tak tergoyahkan dalam hidup kita? Jaminan sejati bagi orang percaya adalah janji-janji Allah. Allah kita adalah Allah yang setia, yang janjinya tidak pernah gagal. Semua janji yang Allah sampaikan, pengampunan, keselamatan, damai sejahtera, kekuatan, penyertaan, dan kehidupan kekal tidak berdiri sendiri, tetapi berpusat pada pribadi Yesus Kristus. Janji manusia seringkali gagal karena keterbatasan, tidak mampu menepati, atau ketidaksetiaan, tidak mau menepati. Janji Allah sempurna karena Allah Maha Kuasa, mampu dan Maha Benar, setia dan mau menepati. Kita akan baca dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, atau anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bagaimana respon kita, Bapak Ibu Saudara? Mengucapkan amin oleh Kristus. Puji Tuhan. Amin secara harfiah berarti sungguh pasti terjadi. Mengucapkan amin bukan hanya kata penutup doa, tetapi sebuah tindakan iman yang menyatakan, aku percaya ya Allah, janjimu pasti terjadi dalam hidupku, karena Kristus telah menjaminnya. Bapak Ibu Saudara, hidup yang oleh janji berarti kita tetap berjalan maju meskipun keadaan tidak mendukung. Perasaan kita sedang cemas, atau kita dihadapkan pada ketidakpastian. Contoh, Abraham dipanggil keluar dari negerinya. Dalam Kejadian pasal 12, ia berjalan oleh janji bahwa ia akan menjadi bangsa yang besar, bukan oleh peta atau rencana yang jelas. Dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, di tengah krisis keuangan, krisis keluarga, kesehatan, kita tidak bertanya bagaimana ini bisa terjadi, tetapi kita menyatakan janjimu adalah ya, dan aku mengucapkan amin atas penyertaan-Mu. Puji Tuhan. Ketika kita hidup oleh janji dan menyaksikan janji itu tergenapi, dampaknya adalah kemuliaan bagi Tuhan.
Hidup kita menjadi kesaksian nyata bahwa Allah itu setia. Dunia melihat bukan kekuatan kita yang menyelamatkan kita dari keputusasaan, bukan kecerdasan kita yang membuka jalan, tetapi kesetiaan Allah pada janjinya. Roma 15 ayat 13. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berkelimpahan dalam pengharapan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bapa, kami bersyukur firman-Mu memulihkan iman kami, pengharapan dan kasih kami, bahwa sungguh Tuhan, Engkaulah Allah yang tak pernah ingkar akan janji, Allah yang setia, Allah yang selalu menggenapi. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semua pagi hari ini. Dan hamba-Mu berdoa bagi Bapak Ibu Saudara yang menikmati berkat pertambahan usia, berulang tahun kelahiran atau ulang tahun pernikahan dalam rumah tangga saudara. Kiranya anugerah, keberkatan, dan kasih setia Tuhan memberkati saudara, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan rumah tangga saudara. Diberkatilah dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mohonkan berkat bagi kita semua. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan atas seluruh hidupmu. Terimalah berkat Tuhan atas rumah tanggamu. Terimalah berkat Tuhan atas usaha, dagang, dan pekerjaanmu. Terimalah berkat Tuhan atas pendidikan dan masa depanmu. Dan terimalah berkat Tuhan atas iman, ibadah, dan pelayananmu kepada Tuhan. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah, baik jasmani dan rohani, hari ini sepanjang masa, sampai Tuhan Yesus datang kembali, di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.